Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada hari yang penuh barakah ini di Desa Sambuijat, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita. Tentu ini bukan disengaja, tapi memang Allah sudah menakdirkan kita untuk bertemu. Itulah sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, dan sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah, marilah kita untuk senantiasa memanjatkan, mengirimkan salawat dan tasbih kepada Rasulullah. Alhamdulillah, tim Safari Farmasi Kabupaten Maros dalam hal ini hadir mantan camat Timurun termasuk Simbang, yang di Farmasi adalah penasihat kita. Dari itulah untuk efektifnya waktu kita menjelang buka puasa, kita akan mendengarkan nasihat-nasihat ketua-ketua dari Tuan Yanas. Kepada Bapak kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Saya sangat berbahagia. Kenapa? Karena saya bisa bertemu dengan Pak Menteri. Masya Allah. Kurang lebih 30 tahun. Iya. 30 tahun dengan desa. Luar Dia biasa. susah umum. Inilah yang partner pada desa. Alhamdulillah ada beberapa yang menarik. Yang pertama menarik itu biasa. Jalan ini adalah jalan yang dibatasi kota. Tapi setiap lewat di situ. Jadi saya berpikir waktu itu jalan ini bisa tembus ke SMP. SMP nomor berapa? Jadi alhamdulillah saya dapat pendekatan dengan pendekatan luar biasa. Ini kita pejuang kita kan veteran tuh menjadikan itu juga kayak bagaimana ini jalan setapak kita mau bagaimana supaya kita siap kayaknya alhamdulillah sudah terlihat. Jadi saya di daerah juga berjuang untuk bagaimana supaya alhamdulillah para masuk mereka juga terkait membuka barang-barang ini juga berbuka ini juga luar biasa itu Pak Silka dalam PPKM. Saya kira itu kesan saya di sini, saya partisipasi di sini. Artinya kalau ada kegiatan-kegiatan di Maros dulu, kegiatan-kegiatan yang menghadirkan masyarakat itu, kerja bakti Maros, maka orang Bantimurung, Simbang itu bersihkan pekerjaannya orang di Maros. Dulu, ya betul. Kita perlihatkan contoh waktu saya teman-teman Timurung ini bergabung, masih gabung itu. Jadi saya beberapa mulai itu saya tahu ini temannya Pak Nasir karena malah sekarang itu diungkap kadang-kadang sekarang sudah berubah. Saya jadi kesan jadi partisipasi sudah luar biasa. Saya kira cuma itu beberapa ada beberapa hal yang saya ingin kami disini sampai beberapa itu kan ada Ratna, ada Pak saudara saya staf ahli pemerintahan yang mungkin akan bergabung
kami seperti ini dalam promosi nanti dan tidak menunjukkan dan insya Allah saya beliau ini yang sebut saya sama-sama di Bapeda dulu, saya di sekretaris di Bapeda ya dulu, tapi saya 3 bulan saja saya berkata 2 bulan saja terbentuk organisasi baru. Waktunya zamannya Gus Dur. Dan pangkat juga bagus waktu itu. Tapi saya tidak ada keuntungannya naik pangkat waktu itu. Tapi saya bahagia dengan kondisi yang ada. Saya terus terang di sini banyak kesan. Saya Panding banyak kesan di sini. Jadi ibu desa dulu datang ke rumah saya bilang, waktu dia jadi pegawainya bersuah. Jangan kembali pimpinan saya angkat tidak seperti apa. Jadi diangkat lagi seperti apa di sini. Alhamdulillah dia pasti balik di sini dibantu Pak. Saya kira itu beberapa hal. Iya. Saya ucapkan terima kasih atas jamuannya ini sangat luar biasa. Saya bahagia. Jadi seperti itu sambil ini cukup ini. Jadi seperti itu. Kurang lebihnya mau dimaafkan. Sekian terima kasih. Assalamualaikum. Dari baru singa langkah maju dengan iman dan takwa di dada, sepenuh jiwa, raga dan harta, membentengi akidah umat, berbenteng di hati umat. Quran dan hadis jadi pedoman di dalam dakwah jihad fisabilillah. Tegaklah tangan menangkan Islam, gemakan takbir Allahu Akbar. Tegaklah tangan menangkan Islam, gemakan takbir Allahu Akbar. Dari baru singa langkah maju dengan iman dan takwa di dada, sepenuh jiwa, raga dan harta, membentengi akidah umat, berbenteng di hati umat. Quran dan hadis jadi pedoman di dalam dakwah jihad fisabilillah. Tegaklah tangan menangkan Islam, gemakan takbir Allahu Akbar. Tegaklah tangan menangkan Islam, gemakan takbir Allahu Akbar. Tegaklah tangan menangkan Islam, gemakan takbir Allahu Akbar. Tegaklah tangan menangkan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, terkhusus pada orang tua kami, para guru-guru, para senior. Ini ada rombongan kami nih senior. Promosi saya jadi guru. Alhamdulillah luar biasa. Yang insyaallah semua dengan maksud dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah
Anda kalian, kita siap berpuasa. Dua 21 mulai Kamis dan dihitung hari baru 21 jawabannya 22. Kalau mengapa? Karena perpindahan perhitungan Qamariyah itu adalah maghrib antara satu Ramadan, maghrib masuk satu Syawal, maghrib masuk 22. Jadi mulai maghrib tadi masuk 22 Ramadan tahun 1440 Hijriah. Banyak orang yang tidak sadar karena yang dilihat adalah perpindahan Syamsiah Januari sampai Desember. Ngapain? Biasanya tanggal wangi, wangi betul-betul dulu atau biasa minum menjadi kopi teh. Kalau perhitungan Qamariyah dan Muharram sampai dengan Zulhijjah itu adalah maghrib. Makanya yang utama siapa yang bilang puasa? Kalau Kamis yang nomor 2, saya bilang lebaran pada tanggal 1 Syawal. Apakah langsung malam alam sakit? Siapa yang langsung puasa? Bulan Tami, timbul bulan Syawal, baru masuk Ramadan, habis Ramadan, langsung sakit awal. Jadi malam ini adalah kita berada pada 22 Ramadan tahun 1440 Hijriah. Cocok ya? Jadi protesi roda. Bulan siapa berpuasa? 21. Bulan puasa lagi. Itu bulan terakhir ini. Nah, hati-hati. Pada bulan. Jadi malam ini malam akhir-akhir dari Ramadan. Kita masih ingat pada Ramadan tahun lalu akhir-akhir waktu Kalimantan Asra, saya pakai bahasa Indonesia Makassar dan Bunisi. Bunisi. Bahasa Indonesia campur-campur Makassar. Jadi awal tahun lalu akhir Ramadan waktu Kalimantan Asra, semua kita antara nasi lalu dia rasa lain di bulan malam. Bahkan banyak yang berdoa barangkali apa dan siapa bulan Ramadan yang akan datang. Cocok ini. Allah menjawab malam ini. Kita sampai akhir-akhir Ramadan ini Allah masih memberikan kita kesehatan, hidayah, petunjuk, tidak ada hambatan. Bulan ini beberapa tahun lalu dilarang sampai terlalu masalah corona, dilarang. Alam puasa dilarang. Dia coba waktu melarang alam puasa, saya ketemu dengan orang nenek-nenek yang sudah tua, nenek tua. Anda rugi, Anda mengingat apa? Nah karena dilarang kalau tidak apa sana, itu tahu dilarang dia, karena dia dilarang karena corona. Nah kalau corona dilarang itu apa puasa, tidak perlu tidak besok ya. Tetapi kita samaya, udah pada puasa Idul Adha, jangan Idul Fitri. Alhamdulillah Allah menjawab. Oleh karena itu akhir-akhir Ramadan ini Alhamdulillah raihlah apa yang Allah berikan melalui bulan suci Ramadan. Apa yang banyak kita sering sampaikan pada penceramah berkah, maghfirah, rizqu minan nar. Tetapi khusus pada malam ini kami hanya menghimbau untuk
apapun yang kita lakukan haruslah disertai dengan ilmu pengetahuan, karena ilmu adalah merupakan kewajiban. Bahkan kata Rasulullah, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu pengetahuan dari ayunan sampai ke liang lahat. Jadi bima tahu lamani amal belajar. Asyiklah terus. Pak Ustaz, tidak baik. Mereka antar SMP tidak dari mana? Siapa yang minta? 60 tahun. Contohnya. Jadi SMP belajar ilmu banyak, televisi, akuntansi, karena pernah suatu saat Iblis mau masuk dalam masjid yang kita dikasihkan. Iblis laknatullah, tiba-tiba dia melihat ada dua orang, saya sambayang, saya tidur. Saya sambayang, saya tidur. Iblis mau menggoda orang yang salat. Dikatakan, "Hei Iblis, kenapa orang yang salat itu menggoda? Tahu dia buat belok, Anda tidak mau." Kata Iblis, orang yang salat itu adalah bayang-bayang di as-sambayang ini bukan disertai dengan ilmu pengetahuan. Adapun orang yang tidur, tidurnya adalah tidur sesuai dengan sunnah. Mulai sebelum tidur baca doa, maka tidak akan dapat diganggu oleh Iblis rahmatullah. Anda sambayang lebih gampang digoda. Kalau begitu pentingnya belajar ilmu pengetahuan. Arahkan anak kita apapun, puasa, sholat harus disertai dengan ilmu pengetahuan. Kita kadang-kadang ada gangguan dalam diri kita, nah sepertinya disertai dengan ilmu pengetahuan. Makanya ada satu lagu. Hadirin hadirat jamaah tarawih rahimahumullah, sekarang tidak susah untuk menggali pengetahuan. Kalau dengan ceramah, pakai YouTube, ada beberapa ustaz-ustaz kita, di mana saja guru-guru kita, teruslah untuk mengasah. Kalau sudah bisa mati, dan ingat dalam teori ilmu pengetahuan tidak ada yang tidak mempunyai kesalahan. Semua kita butuh akan ilmu pengetahuan, dan semua pasti mempunyai ada kesalahan. Ya bang saya satu, ya saya nah dari aja anak-anak begitu selesai mengaji, nah karena gurunya tidur di dalam, ini yang diajar terbiasa kalau kita mengaji itu menelaah, diulang-ulang apa yang sudah diajar oleh guru tadi, mulai dia baca ya ayyuhal ladzina kafaru, makanya salah. Makanya jika kita baca ya ayyuhal ladzina kafaru, kamu yang salah, bertengkar. Satu panjang dana, satu panjang fana, kafaru, bertengkar. Dan biasanya bertengkar ini yang mulai kamu belajar. Kalau sudah pengetahuan tinggi itu berbeda. Bertengkar. Satu kafaru, satu kafaru, ya ayyuhalladzina kafaru, bertengkar. Dua ini apa? Mereka mengamalkan mantu kita bangunkan guru. Kalau itu guru juga lagi jalan di rumah. Guru, jangan itu. Nanti kita mana? Tapi guru. Nah guru sebentar dulu. Kenapa mah? Kenapa ni? Ini masa dia bagi ya ayyuhalladzina kafaru. Tak salah. Yang menerangkan guru ya ayyuhalladzina kafaru. Maka guru kan tahu guru salah. Kira-kira namanya ya ayyuhalladzina kafaru. Ternyata yang berbeda dulu kadang-kadang mempunyai kekeliruan. Berarti teruslah belajar dimanapun. Yang namanya ilmu pengetahuan, walaupun anak-anak ambil. Yang ini karena yang lain, walaupun keluar dari dulu nyaman sekalipun kalau emas, tetaplah emas kita ambil. Sehingga kata Imam Ali dalam rumahnya, unsur kila wala unsur kila maqwala. Padahal apa yang dikatakan dan dia memiliki inayah akal. Kalau baik ambil,
belum jangan. Baik silakan ambil. Walaupun dia anak sekalipun kita ambil. Tetapi walaupun banyak jangkutnya atau usulnya punya amori lagi, tidak sekali harapan. Makanya saya mau tanya hadirin hadirat, mana yang lebih bagus, orang gila atau tolong? Saya ulangi, dia yang lain tahu tolong, saya kan tahu tolong. Kalau tidak memahami, dia maksudnya pilih kan? Tidak. Kalau ada yang mengatakan begini, bajikannya usah tahu bohong. Kenapa? Ada dua alasannya. Punya tahu bohong itu tidak ada hukum yang kena dia. Ada tiga orang yang jaga sana. Yang pertama, asal sampai dulu, anak kecil sampai dia dewasa, tidak punya dosa dan kesalahan. Dari sampai terakhir supaya sampai bisa ini, yang lari-lari anak, si koci-koci, anak-anak. Kita tinggal arahkan, dengarkan, ajari. Jangan kami lari dari masjid, bukan dari masjid lagi. Ini anak-anak, karena dia belum mempunyai, masih harus diajar. Tapi pun anak-anak dirusuni agar-agarnya tak kenal. Kalau kita sekali belum bangun. Jadi anak-anak tidak mempunyai dosa dan kesalahan. Yang kedua, orang yang lupa. Ini tidak punya dosa dan kesalahan. Lupa. Lupa apa saja? Pak Imam, sampai suwi, sampai lorong, pada kaki, amin tinggi naik. Akan ada banyak lorong. Subhanallah. Dibaca subhanallah, yang tinggi subhanallah, gemakan Pak. Amin tinggi naik, subhanallah. Bukan untuk subhanallah, menurut agama kita berhenti baca subhanallah. Apa yang akan kita lakukan? Pak Imam masih berdiri. Jawabannya, menurut ilmu pengetahuan, tetap kita bilang Pak Imam. Akan ada buku berbincang subhanallah yang tidak ada buku Pak Imam. Saat ini kalau mungkin pacar nasi sampai yang berat ikuti imam. Artinya imam terlupa. Nanti terakhir baru suruh sahwi. Kalau imam tidak suruh sahwi, kita yang suruh sahwi. Tapi kita tahu nih, subhanallah tidak masalah. Kita bisa bayar kita banyak Allah. Siapa yang dalam kita bohong. Jauh-jauh biar subhanallah 10 kali. Jadi tahu itu subhanallah batasnya. Kalau subhanallah 3 kali jangan ada tambah. Ikuti Pak Imam atau mufarid. Kita berpisah. Ini yang kedua, yang dosanya. Yang ketiga yang tidak punya dosa dan kesalahan adalah majnun dalam ajaran agama. Apa yang majnun? Tahu? Orang terbuka orang yang dasar itu tiga yang dianggap dosa kesalahan. Sehingga anak-anak dari unta kalau orang mau lihat airport sini penduduk surga yang jalan-jalan di Samueda saking negara kita, lihatlah orang gila itu. Yang penting selama gila dia termasuk orang beriman. Sesungguhnya dialah penduduk surga yang jalan-jalan di dunia ini. Cuma masalahnya kan kita berontak sebelum memang nih susah karena tak mempunyai dosa dan kesalahan. Jadi kalau ada orang gila lalu kita keluar tertawai, itu dua pertanyaan yang mana yang sudah di sini. Ini alasan pertama kenapa lebih bagus orang gila daripada orang bodoh. Alasan yang kedua, beberapa saat karena rumah sakit jiwa tubuh-tubuhnya tak memenuhi, akhirnya kata kepala rumah sakit jiwa Politeknik pindahkan ke rumah sakit lain di Politeknik Angkodo sehingga untuk berjaya di Australia. Di tengah perjalanan tiba-tiba
mobil yang dia tumpangi itu ada orang berapa sektor nah berselongan bukan cuma ban berselongan mor namanya udah berselongan nah berselongan boleh dia lagapai mana dia lagapai mor boleh apa dia si jami ni boleh mor dia lagapai lakan mor lagapai pasubin berarti mengincar itu mor jangan lagi pasang dan itu karena tahu sebenarnya apa tahu bohong ya kan kita kesubin itu kan tidak dapat baunya normal kan ada 4 ban yang lain itu ada 4 baunya ada lagi normal atas serba tanpa matahari belum dikantornya warna dari masing-masing ban 3 mor pajak pelan-pelan kemudian oleh pilih nanti malu hingga boleh sehingga bagi alamur apa patah boleh pada harus terpayah akan sebutkan berikutnya berbohong agar berbohongkan memang enak dibohongkan tapi tidak untuk berbohong makam berarti ya kan yang berjadi berbohongkan daripada tahu tolong dan tidak mempunyai ilmu pengetahuan apalagi tahu tolong tanpa akan acak ayat-ayat tolong terus dia menganggap dirinya pintar dia zulumkan lebih bagus adalah orang yang tidak mempunyai dosa dan kesalahan sekalipun. Mudah-mudahan ini saja pesan terakhir dari kita menjadi orang yang mencari ilmu pengetahuan dan belajar dimanapun kita berada sehingga dapat diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apalagi dalam bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan mengucapkan hal yang baik untuk bermain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjala syahrul Ramadan fihinna anzal Quran hudan linnas wa bayyinat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya dan Tarawih yang kami hormati, izinkanlah kami mengambil waktu sedikit. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia dan rahmatnya sehingga kita hari ini bisa berkumpul di sini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Jadi izinkanlah kami dengan rombongan kami adalah salah satu rombongan dari Parmisi Persatuan Muslim Indonesia melakukan safari Ramadan dan pada hari ini kita bersilaturahmi di sini untuk sama-sama kita menjalin silaturahmi dengan para hadirin sekalian. Mudah-mudahan dengan adanya silaturahmi ini bisa menimbulkan menumbuhkan ikatan persaudaraan di antara sesama muslim menjadi lebih baik lagi, dan dari silaturahmi ini akan muncul barokah di antara kita semua. Hadirin jamaah salat tarawih rahimahullah, tadi Pak Ustaz polisi, Pak Kapolsek atau pindah sudah Polres ya. Dulu beliau dulu Kapolsek Turikale. Alhamdulillah dia menyampaikan tadi bahwa kita harus terus belajar. Ramadan ini adalah sebenarnya proses pembelajaran kita juga. Cuman yang dikasih pelajaran itu bukanlah akal kita, karena akal itu proses belajarnya
ada di pesantren, ada di sekolah. Ramadan kita ini adalah proses pembelajaran bagi hati dan hawa nafsu kita. Pernahkah Bapak Ibu berpikir, kenapa Ramadan ini 30 hari? Kenapa tidak 40 hari? Kenapa tidak 20 hari? Kalau kita lihat sholat, kenapa 5 kali sehari? Karena kita tahu itu adalah sholat 5 kali sehari adalah proses hasil negosiasi antara Allah dengan Nabi Muhammad ketika dia Mi'raj. Ya, kalau ceritanya Israfil ya, itu awalnya kita akan diperintahkan sholat berapa? 50 kali. Nah, kemudian tawaran-tawaran Allah dan Muhammad atas nahannya Nabi Musa. Akhirnya tercapailah kesepakatan 5 kali sehari. Ya, itulah akhirnya kita puasa 5 hari sekali. Nah, sekarang kenapa kok kita puasa 30 hari? Jarang ada yang menilai. Ternyata sekarang kenapa harus 30 hari? Ternyata diteliti proses 30 hari ini adalah proses pembentukan perubahan karakter seseorang dari kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Jadi artinya ketika orang ingin merubah kebiasaan buruknya menjadi kebiasaan baik, itu minimal 30 hari harus dilakukan. Contoh misalkan orang punya kebiasaan merokok, harus berhenti merokok. Sebenarnya dari Ramadan ini kita bisa berhenti merokok, karena kebiasaan 30 hari itu nanti, kenapa kebiasaan itu selalu muncul? Karena ada sistem saraf kita yang mempengaruhi kebiasaan itu. Kalau kebiasaan itu tidak dilakukan, maka tubuh melakukan peringatan, menjadi gelisah, macam-macam kan. Seperti orang kalau kita biasa mobil, kalau tidak mobil, akhirnya badan loyo, ngantuk dan sebagainya. Itu adalah proses kebiasaan. Ada saraf itu, nah itu saraf itu akan dirubah menjadi dehabituation atau menjadi tidak terbiasa selama 30 hari sehingga dirubah selama 30 hari itu. Ini pun dilakukan untuk puasa, sehingga kita yang dia terbiasa. Hakikat puasa itu sebenarnya apa? Ngerem saja sebelum mobil. Kalau hari-hari biasa itu kita kan gaspol tanpa rem, ya. Hawa nafsu dilepas terus. Nah, nanti selama 3 hari kita ngerem, ya. Jadi puasa itu adalah sebuah perlawanan dari kebiasaan pelampiasan hawa nafsu kita tekan. Oleh karena itu nanti makanya kalau kita ingin melihat puasa kita berhasil atau tidak, maka nanti kita lihat nanti setelah selesai puasa ini terwujud tidak karakter orang yang berpuasa. Karakter orang yang berpuasa itu seperti apa? Ya, kita sekarang berbalik ke Al-Quran. Tujuan dari orang berpuasa adalah la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barangkali setiap hari ada ustaz yang menyampaikan ini tadi. Berwajibkan bagi kamu berpuasa sebagaimana orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, sekarang kita lihat cirinya orang bertakwa itu apa? Kita lihat di surat Al-Imran 132. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhibina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang yang bisa menatapkan hartanya atau memberi kebaikan kepada orang lain dalam keadaan sempit ataupun ke dalam keadaan lapang. Kalau orang dalam keadaan lapang bisa memberikan sedekah itu wajar. Tapi ketika dalam keadaan sempit masih bisa bersedekah, masih berinfak, itu salah satu ciri orang dari yang lolos puasanya. Kemudian wa'afinan kalinas,
orang yang suka memaafkan orang lain, wal kadhibuna al-ghaib, yang bisa menahan amarah, dan wallahu yuhibbul muhsinin, dan orang yang suka berbuat baik. 4 ini dulu ya. Jadi masalah pahala puasa itu urusannya Allah. Tiap-tiap orang pahalanya beda-beda. Itu kita tidak tahu, itu urusannya Allah. Tetapi hasil dari puasa itu bisa kita lihat nanti setelah puasa, apakah kita masih suka murah-murah, apakah kita masih sakit, atau kita mau ketemu dengan tetangga. Itu artinya puasa kita tidak lolos. Ya, jadi ini salah satu pembelajaran. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa puasa ini adalah pembelajaran, tapi pembelajaran untuk hawa nafsu kita, agar hawa nafsu kita punya rem. Jadi puasa fungsinya adalah untuk ngerem hawa nafsu. Barangkali itu saja. Terima kasih. Bila ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.